Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Kevi Chandra di acara Yuk Cari Tahu. Dan tidak terasa ya, kita sudah masuk ke episode ketiga Yuk Cari Tahu. Dan teman-teman, di episode pertama dan kedua kita sudah mengundang entrepreneur muda ya. Dan tentu pembahasan kita juga tidak jauh atau selalu ada benang merahnya ya. Nah, kita bicara di episode ketiga ini bicara tentang apa sih ciri-ciri entrepreneur yang sukses. Nah, pada saat Kak Evi mengundang entrepreneur muda, ada suatu pertanyaan yang Kak Evi sampaikan ya, kenapa sih harus kita melakukan entrepreneurship di usia muda? Nah, mungkin kemarin kalau yang lihat Kak Abil bilang, Kak, kalau di usia muda itu kita bangkitnya gampang kalau kita gagal. Bahkan Abil pun bilang, saya pernah ditipu Kak, tapi saya bisa belajar lagi. Ya, betul, kalau masih muda itu hal-hal yang misalnya jadi gagal atau apa itu mudah sekali bangkit ya. Nah, jadi ada 3 loh teman-teman kenapa kita harus melakukan entrepreneur di usia muda. Yang pertama adalah energinya yang berlebih, karena masih muda ya, the more energy, the more motivation ya, dan juga antusiasmenya tinggi ya. Nah, lalu yang kedua adalah apabila kesempatan gagal, kita bangkitnya juga mudah ya. Jadi dengan kegagalan itu kita bisa belajar lebih lagi, kita bisa sukses bahkan lebih lagi ya. Jadi kita banyak belajar karena kegagalan itu. Lalu yang ketiga adalah berani ambil resiko ya. Di dalam usia muda kita pasti think fast, decide fast, dan take to the risk pas ya. Jadi kita berpikir cepat, mengambil tindakan suatu cepat, dan juga kita mengambil resiko tidak masalah. Itu usia muda ya. Pada saat muda kebetulan mungkin kita belum punya keluarga, belum ada tanggungan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal atau resiko yang kita pikirkannya, resikonya nanti saya bisa ditipu orang, saya bisa bangkrut, udahlah yang penting saya coba dulu. Selalu ya berani ambil resiko usia muda. Itu makanya keuntungan kita menjadi seorang entrepreneur di usia muda. Nah, untuk yang hari ini Kak Evi ingin membahas tentang apa sih ciri-ciri entrepreneur yang sukses. Ada beberapa ciri. Yang pertama adalah melakukan sesuatu apa yang disenangi sesuai dengan passion kita. Karena apabila kita lakukan dengan senang, dengan passion kita, maka tentu hasilnya pun itu akan membuat suatu kepuasan yang luar biasa ya. Nah, lalu yang kedua itu apa? Selalu mencari peluang ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar itu adalah sebuah peluang ya. Nah, saat ini misalnya COVID kita lihat, oh iya, terus kita dengar, aduh kok masalah terus nih kalau COVID. Ternyata itu peluang loh bagi seorang yang punya jiwa entrepreneur ya. Nah, mungkin kita bisa melakukan sesuatu usaha yang dilakukan pada saat COVID, karena bicara COVID kita bicaranya tidak bisa ketemu orang atau fisik secara secara langsung. Kita bisa lewat digital. Teman-teman semua saya yakin sudah paham sekali tentang digital. Itu salah satu ciri khas dari seorang entrepreneur muda ya. Kita selalu memahami teknologi tinggi. Nah, lalu selanjutnya apalagi ya Kak? Yang selanjutnya adalah melakukan pekerjaan dengan serius ya. Lakukan sesuatu dengan serius, lakukan sesuai dengan tujuan kita, fokus ya. Lalu yang keempat adalah merencanakan segala sesuatu dengan baik, planning ya. Karena perencanaan itu adalah suatu aspek yang paling penting di dalam bisnis, itu paling utama ya. Nah, kita harus tahu bagaimana kita melakukan perencanaan melalui penganalisaan ya. Kita lakukan analisa setiap situasi, baik secara riset ya, baik dengan pengumpulan data. Nah, lalu setelah itu kita akan mendapatkan suatu kesimpulan berdasarkan dari fakta tersebut ya. Lalu selanjutnya apa lagi Kak? Yang selanjutnya adalah mengelola uang dengan bijaksana ya. Nyawa dari sebuah perusahaan atau bisnis adalah cash flow ya. Karena dengan cash flow kita akan bisa membeli sesuatu atau membeli produk-produk atau persediaan ya, bisa memperbaiki barang ya, bisa juga misalnya mengganti alat, bisa juga itu uang untuk memasarkan ya. Jadi cash flow itu penting. Mungkin teman-teman bisa belajar tentang hukum Pareto ya, teori Pareto, di mana 20-80 artinya apa? 20 kita harus dari profit ya. Misalnya kita profit dapat 100.000. Nah, jadi 20% atau 20.000-nya itu buat kita bisa kita lakukan secara pribadi. Anggap aja itu gaji kita. Dan 80%-nya kembalikan kepada perusahaan untuk kita kelola lagi menjadi suatu usaha atau menjadi bisnis. Nah, itu hukum Pareto. Nanti kita bisa bicara lebih lanjut tentang hukum Pareto ya. Nah, terus selanjutnya apa? Ya tentu mempromosikan produk. Karena produk kita sehebat apapun, seenak apapun, kalau memang tidak dipromosikan ya orang tidak tahu ya. Jadi harus kita promosikan produk
atau jasa kita agar orang lain bisa tahu. Termasuk kemarin yang kita bicara tentang personal branding ya. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana kita mempromosikan produk. Lalu selanjutnya adalah menitikan kepuasan pada pelanggan. Customer is king. Ingat, itu adalah hal yang harus selalu kita perhatikan. Segala sesuatu kita harus bertujuannya adalah memuaskan pelanggan. Customer is king. Lalu selanjutnya adalah melek teknologi. Pasti teman-teman semua sudah paham tentang teknologi, dan kita harus bisa membangun tim yang solid ya. Bagaimana kita misalnya tim kita ada keluarga kita, adik kita, kalau kita masih kecil ya perusahaannya, keluarga bisa dijadikan tim buat kita, dan lakukan segala sesuatu yang membuat tim kita menjadi solid ya. Lalu dikenal sebagai ahli ya. Jadi teman-teman harus mempunyai personal branding yang baik sehingga kita bisa dikenal sebagai ahli ya. Misalnya Kak Evi bergelut dalam bidang properti, tentu teman-teman yang ingin atau mungkin sahabat-sahabat Kak Evi yang ingin tahu tentang properti bisa bertanya kepada Kak Evi ya. Atau Kak Evi sebagai seorang dosen misalnya tentang dosen entrepreneur ya, teman-teman yang ingin paham tentang entrepreneur bisa sedikitnya diskusi dengan Kak Evi. Itu adalah ahli personal branding. Buat personal branding Anda karena Anda akan dikenal sebagai seorang ahli ya. Lalu juga kita harus berinvestasi pada diri kita ya. Membeli buku, ke perpustakaan, ikut Zoom, ikut webinar, ikut melihat acara-acara yang baik seperti Yuk Cari Tahu, itu juga pengetahuan, itu adalah investasi buat diri kita. Nah, jadi yang namanya entrepreneur sukses adalah orang-orang yang selalu berorientasi pada tindakan, memiliki motivasi tinggi dan memperhatikan resiko di dalam mengejar tujuannya ya. Nah, itu adalah seorang entrepreneur sukses, ciri-cirinya. Oke, baik teman-teman. Nanti di acara selanjutnya atau di IG Live kita akan ketemu seorang intrapreneur. Jadi seseorang yang mempunyai jiwa entrepreneur dalam dirinya sehingga dia dapat mencapai suatu posisi di bidang pekerjaannya. Bahkan dia mencapai posisi yang penting sebagai seorang direktur di sebuah perusahaan multinasional. Nanti teman-teman saya ajak untuk berkenalan dan kita ngobrol lebih lanjut di IG Live. Baik, untuk acara Yuk Cari Tahu episode ketiga Kak Evi akhiri, dan silahkan bagi teman-teman ingin tahu bisa DM atau bisa chat Kak Evi juga. Baik, terima kasih Kak Evi ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.